Kita lanjut 41. Yang ke-41 kata beliau di sini, babun nahyi 'anil akhlautat wal masailil araniyah. 41 larangan ikut campur dalam masalah-masalah ukhlutah. Ya, permasalahan-permasalahan yang pelik, yang sulit sekali untuk memahaminya, yang berbelit-belit, dan masalah-masalah aroniyah, sesuatu yang sifatnya andai-andai. Sekiranya terjadi begini gimana? Ayo kita bahas. Sekiranya terjadi begini, yang itu kecil kemungkinan terjadi, bahkan nggak mungkinlah terjadi, tapi sibuk dibahas. Nah, ini menghabiskan waktu. Karena ruh ilmu itu bukan dilihat dari sulitnya memahaminya, sulitnya membahasnya. Ruh ilmu itu ya terlihat dari kemudahan mengamalkannya. Karena tujuan ilmu ini dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan untuk mencari yang sulit-sulitnya, bukan mencari sesuatu yang gharib, yang aneh-aneh. Kadang ada sebagian penuntut ilmu semangatnya menuntut ilmu karena sedang bahas yang aneh-aneh, bahas yang pelik-pelik, ya, yang sifatnya itu masail araiyah. Baik, di sini akan kita lihat beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau terhadap pembahasan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan ya Muhammad, aku tidak pernah meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Itulah hakikatnya dakwah ini adalah ibadah. Jangan sampai kita melakukan ibadah ini untuk meminta balasan dari manusia. Sebagaimana kita mengatakan, saya mau sholat tapi kamu bayar ya. Ya kan? Saya mau sholat, saya akan sholat ini tapi bayar ya. Ya, begitu juga dalam dakwah. Dalam dakwah tidak dijadikan sebagai tempat untuk mencari bayaran. Ya. Kalaupun seorang mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dari dakwahnya, yang terpenting bukan itu tujuan utamanya. Ya, karena rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada manusia itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi yang terpenting satu aja kaidahnya, bukan dengan cara yang diharamkan. Ya, sampainya rezeki kepada kita itu kan, rezeki kepada kita itu berbeda-beda. Ada dari jual beli, ya kan? Ada dari jual beli, ada juga dari hadiah, ada dari sedekah, ada dari zakat, ada dari infak secara umum. Yang penting jalan yang sampai kepada kita itu jalan yang halal, maka itu menjadi rizkinya kita. Jelas? Bukan dengan cara yang haram, mencuri, merampok, menipu, dan bukan begitu. Kalau itu jelas caranya salah. Ya, jadi tidak hanya ada sebagian orang memahami bahwa rezeki itu dikatakan rezekinya kita itu hanya dari jalan menjual barang atau menjual jasa, kerja. Ya, kadang rezeki itu Allah Ta'ala berikan dari jalan yang lain, tapi tetap dihalalkan, seperti sedekah, zakat, ya, hadiah, hibah. Hadiah dan hibah ini cuma jumlahnya saja. Hadiah itu tidak besar jumlahnya, hibah dalam jumlah yang besar. Nah, itu adalah jalan-jalan berpindahnya kepemilikan harta dari satu kepada orang lain yang dihalalkan. Baik. Nah, maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian balasan, upah sedikit pun dari dakwah. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyusah-nyusahkan, mengada-ngadakan sesuatu yang buat susah. Mutakallif itu membuat sesuatu yang akhirnya kesusahan, kesulitan. Jadi agama ini jangan dicari yang sulit-sulitnya.
Aku mau cari yang sulit-sulit dulu biar ada tantangan. Ya, agama kok dijadikan sebagai ajang untuk mencari tantangan, kesulitan, tidak. Justru kita diperintahkan untuk mengambil kemudahan. Apa yang telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, maka ambillah. Ya, rukhsah yang Allah Ta'ala berikan itu lebih Allah Ta'ala sukai untuk diambil. Sebagaimana maksiyah kepada Allah itu tidak disukai oleh Allah untuk diambil. Tapi rukhsah Allah Ta'ala suka. Rukhsah dari Allah, keringanan, kemudahan dari Allah itu sangat disukai di sisi Allah Ta'ala untuk diambil. Dan bukan mencari-cari kesulitan di dalam beragama. Tapi kemudian dalil yang lainnya adalah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih." Sesungguhnya orang Islam yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin yang lain adalah seorang yang bertanya-tanya tentang satu perkara yang awalnya tidak diharamkan, gara-gara pertanyaannya menjadi haram. Ya, gara-gara desakan pertanyaannya menjadi haram. Awalnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi terus didesak, dipermasalahkan itu. Akhirnya apa? Gara-gara pertanyaannya, maka muncullah kesimpulan terlarang, jadi haram. Ini merupakan jenis manusia yang paling jahat, ya, orang Islam yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin yang lainnya. Imbasnya kaum muslimin yang lainnya akan mendapatkan getahnya, mendapatkan yang tidak enaknya gara-gara pertanyaannya tersebut yang awalnya tidak diharamkan akhirnya menjadi diharamkan karena pertanyaannya. Nah, dalil-dalil ini dibawakan oleh beliau sebagai penguat pembahasan ini, bahwa tidak dibolehkan kita atau terlarang yang kita mencampuri masalah-masalah ukhlutah, hal yang pelik-pelik, ya, sesuatu yang memang jauh sekali dari pengamalan, hanya sebatas pembahasan saja, maka tinggalkan, tidak perlu dibahas. Atau masalah-masalah ara'iyah, ya, masailul ara'iyah yang sifatnya itu nanti berandai-andai, sekiranya begini gimana, dibahas. Habis waktu panjang sampai berdebat, sampai berselisih, padahal itu sesuatu yang mungkin tidak terjadilah, bahkan tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun terjadi itu kecil kemungkinan terjadi, tapi dibahas. Nah, kemudian riwayat yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci banyak bertanya tentang masalah-masalah pelik dan beliau mencelanya. Ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat kandungan bab. Yang pertama, Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, kata beliau, sikap yang dicela dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar para sahabat serta tabi'in di atas adalah berbicara tentang hukum-hukum syariat dan perkiraan-perkiraan hukum, menyibukkan diri menghafal masalah-masalah pelik dan rumit, menganalogikan masalah-masalah furu' dan masalah-masalah kontemporer satu sama lainnya tanpa mengembalikannya kepada nas-nas yang ada, mengorek-ngorek ilat hukum, alasan hukum, seperti membahas sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi Nabi tidak pernah menyinggung apa alasannya, ya, tidak pernah menyinggung alasannya. Misalnya seperti contoh, kenapa ya kita disunahkan waktu menguburkan jenazah ambil tanah kemudian disiram-siram, itu apa manfaatnya? Bahas. Oh, kita bahas, kita cari-cari, bahkan kadang keluar dari nas, ya, keluar dari nas. Nah, seperti itu. Jadi bahas. Seperti Nabi SAW ditanya, apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi mengatakan, silahkan jika mau berwudu, jika tidak juga tidak mengapa. Apakah kami berwudu setelah makan daging unta? Maka kata beliau, berwudu setelah makan daging unta. Lalu dibahas
Kenapa ini? Ada apa di balik unta? Ada apa di balik kambing? Padahal simpel saja, kan begitu. Laksanakan saja. Berarti apa? Kesimpulannya kata para ulama, setelah makan daging unta batal wudu. Setelah makan daging kambing disunnahkan berwudu. Udah simpel saja, bukan dicari-cari. Ada apa di balik unta? Cari. Habis waktunya, bahkan ke sana kemari, cuma mencari alasan kenapa ini harus begini. Ya, gak puas dia, harus dapat. Padahal tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Nah ini dia, itu termasuk perkara-perkara yang menghabiskan waktu, yang nanti akhirnya ujung-ujungnya sesuatu yang itu tidak diharamkan bisa menjadi haram. Akhirnya bisa diharamkan gara-gara itu. Sesuatu yang tidak terlarang bisa jadi terlarang dan seterusnya. Baik. Ya, itu maksudnya. Jadi ini kata para ulama, mengorek-ngorek ilat hukum, alasan hukum itu apa? Karena tidak semua yang diperintahkan dan dicontohkan disebutkan oleh Nabi apa alasannya. Tapi bagi seorang yang beriman, dengan keimanannya di dalam hatinya, dia meyakini bahwa apapun yang diucapkan oleh Nabi dengan sanad yang sahih, maka wajib untuk dibenarkan. Udah cukup, kita imani. Tanpa harus kita cari-cari apa alasannya dulu. Harus kita cari apa alasannya dulu, biar tambah yakin kita. Ya, ketika tidak disebutkan ya sudah. Kadang memang ada Nabi menyebutkan alasannya. Ya, bahwa kenapa disuruh begini karena begini. Ya, mengapa kita dilarang sholat misalnya, mengerjakan sholat saat terbit matahari dan saat tenggelam matahari, karena ada nilai tasyabuh dengan penyembah matahari, ya, penyembah saat matahari terbit dan tenggelam, karena menyerupai penyembah matahari. Kenapa dilarang kita sholat saat matahari berada di atas kepala? Karena itu waktu-waktu saat neraka dipanaskan. Nah, kadang disebutkan oleh Nabi alasannya, tapi terkadang tidak, bahkan kebanyakannya tidak, untuk menguji kita sejauh mana pembenaran kita terhadap ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu secara akal tidak masuk dalam akal, ataupun secara nas nggak disebutkan ilat hukumnya. Ya, nah itu tidak perlu dibahas. Tapi sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah. Kemudian menggunakan logika untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi. Jadi sebatas menggunakan logika dengan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Mengembangkan permasalahan tersebut dan membuat cabang-cabangnya sebelum terjadi, lalu membicarakannya atas dasar logika yang mirip dengan praduga padahal hal tersebut belum terjadi. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Maka para ulama mengatakan menyibukkan diri dengan masalah-masalah seperti itu dan melarutkan diri ke dalamnya dapat menyebabkan terhapusnya sunnah-sunnah. Akhirnya apa? Seperti masalah daging unta, daging kambing tadi. Akhirnya dia juga nggak melaksanakan sunnah itu. Setelah makan daging kambing nggak juga dia berwudu. Iya kan? Tapi dibahas. Seperti sabda Nabi SAW, tawaddu'u mimma massathun nar. Berwudulah ya setelah mengkonsumsi makanan. Habis waktunya. Padahal tadi pengennya sampai Isya saja. Ya, dikit lagi ya. Berwudulah setelah mengkonsumsi makanan yang langsung disentuh oleh api. Sudah laksanakan saja. Ketika orang membahas kenapa, ada apa di balik makanan yang langsung disentuh oleh api ini, kok disuruh berwudu setelah makan sate, kan begitu kan? Ya dibahas, ada apa sebenarnya, ada apa? Lama-lama sibuk mendalam, habis waktu, dia juga habis makan sate nggak pernah berwudu. Iya kan? Tidak juga. Jadi meninggalkan sunnah akhirnya. Kenapa? Karena belum dia dapat ilahnya. Saya belum dapat. Justru bertambah ragu dia. Ya, terselimuti ataupun terselubung dengan niat kuatnya tadi, pengen dapat dulu apa ilahnya ini. Akhirnya sunnah pun ditinggalkan. Nah, itu dia, akhirnya seperti itu. Mendorongnya untuk meninggalkannya dan menyebabkan ia meninggalkan sikap yang seharusnya ia ambil, yakni mendalami kitabullah dan makna-maknanya. Cepat ya. Cepat waktunya. Azan saya dulu ya. Silahkan azan dulu.
Kita lanjutkan saja ya, insyaallah 15 menit ke depan kita sholat ya. Dan bisa selesai. Ya, faedah yang kedua. Sini disebutkan kandungan bab yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari sebagai berikut, sejumlah alim ulama mengatakan kesimpulannya adalah pembahasan masalah-masalah yang belum ditemukan nas yang membicarakannya terjadi menjadi dua bagian. Pertama, pembahasan tentang kedudukan masalah tersebut ditinjau dari implikasi nas yang ada dengan berbagai bentuknya, maka pembahasan seperti ini diperlukan dan tidaklah terlarang. Ya, karena ada implikasinya ke sana. Bahkan bisa jadi wajib bagi para alim mujtahid, bagi seorang yang memang berijtihad, harus berijtihad, yang berkewajiban untuk itu. Maka yang seperti ini, jenis seperti ini tidak ada masalah. Justru ini kadang dibutuhkan, bahkan bisa jadi wajib karena kebutuhan seorang mujtahid, alim mujtahid untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Intinya seperti itu. Yang kedua, meneliti lebih dalam bentuk-bentuk persamaan dan perbedaan sehingga membedakan dua perkara yang sejenis dengan alasan yang tidak mu'tabar dalam pandangan syariat, padahal terdapat sifat yang menyamakan keduanya, atau sebaliknya, menyamakan dua perkara yang berbeda dengan alasan adanya sifat yang tidak mu'tabar. Misalnya, inilah yang dicela oleh ulama salaf, dan inilah yang dimaksud dalam hadis marfu' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, halakal mutanatti'un, binasalah atau celakalah orang-orang yang mutanatti', ya, melampaui batas. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para ulama menilai pembahasan seperti itu hanya membuang-buang waktu tanpa faidah. Contoh lainnya adalah mengembangkan sebuah permasalahan yang tidak ada asal usulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada pula dalam ijma', lalu dibahas. Nggak ada asal usulnya. Di dalam Quran juga nggak ada penunjukannya, ya, di dalam hadis juga tidak ada penunjukannya. Dalam perkara ijma' juga tidak ada penunjukannya, lalu dibahas. Ya, seperti itu. Ataupun sesuatu yang serta sangat jarang sekali terjadi, lalu dibahas. Lalu menghabiskan waktu untuk membahasnya, yang sekiranya waktu tersebut digunakan untuk perkara lain tentu lebih baik. Terlebih lagi bila dapat membuatnya lupa menjelaskan masalah-masalah yang justru sering terjadi. Lebih parah lagi dari itu adalah banyak membahas perkara-perkara ghaib yang sebenarnya telah dianjurkan oleh syariat supaya mengimaninya dan tidak membahas kaifiatnya. Ini juga masalah-masalah ghaib yang dibahas, dipertanyakan, seperti bentuk jin itu gimana, bentuk roh itu gimana, ya, lalu dibahas. Ya, ruh itu bisa dilihat. Kapan seorang bisa melihat ruhnya? Ketika ruhnya lepas dari badan, itu mata masih sempat lihat. Ya, jadi barang siapa yang ingin melihat ruhnya, itu saat-saat itu. Ya, mau tahu kan ruh kan? Begitu. Itu kata Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan demikian. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut maka masih diikuti oleh pandangan mata. Makanya terbelalak mata melihat ruh itu dicabut. Begitu. Lalu dibahas bagaimana bentuknya, begini dikaitkan dengan angin, dikaitkan dengan itu dan seterusnya. Nah, ini banyak di antara perkara-perkara gaib yang tersebut, banyak perkara-perkara gaib tersebut tidak didapatkan persamaannya dalam alam nyata. Jadi nggak didapati persamaannya. Kalau didapati persamaannya mungkin masih bisa. Ya, oh begini kira-kira bentuk roh itu begini. Ada persamaan, tapi ini tidak didapati. Lalu dibahas. Dia menghabiskan waktu. Misalnya pertanyaan tentang waktu terjadinya hari kiamat. Ya, baru kemarin saya dapat pertanyaan bahwa dalam hadis kan disebutkan hari kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ketika dia terjadi, hari Jumat di negara mana? Hari Jumat di negara mana? Ini halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang melampaui
batas. Yakini saja bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Hadisnya jelas sahih semua. Tidak usah ditanya hari Jumatnya itu di negara yang mana. Kalau dilihat-lihat Jumat itu mulai dari negara ini, berarti negara ini duluan kiamat. Ya, misalnya kan begitu. Itu sama seperti sebagian orang-orang yang ingin menolak nuzulullah, ya, turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Lalu dengan akalnya yang dangkal ini menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Padahal kita hanya diperintah untuk mengimani saja. Lalu berusaha akalnya, kalau turun sepertiga malam akhir, sepertiga malamnya negara mana? Setiap malam ada sepertiga malam. Berarti Allah, ini kan sama kan sudah kayak makhluk. Berarti Allah turun terus. Negara ini Allah turun, negara ini nggak capek kah? Masya Allah. Allah tidak tertimpa keletihan. Ya, wa ma massana min lughub, kata Allah dalam surat Qaf. Kami tidak tertimpa keletihan, kata Allah. Allah nggak ditimpa keletihan. Allah nggak capek. Allah nggak tidur. Ya, la sinatu wala naum. Kalau kita iya, kita capek. Kalau udah beraktivitas itu capek, ngantuk, tidur. Jumatan itu tidur ya. Ta'lim itu tidur. Ya itu makhluk. Khalik tidak, nggak bisa kita samakan Allah itu. Nah begitu. Ya. Nah itu. Jadi gimana itu? Hari kiamat itu hari Jumat. Terus di negara mana duluan? Bikin pusing aja orang itu. Ya, seperti pertanyaan itu, pertanyaan tentang waktu terjadinya hari kiamat, pertanyaan tentang ruh, tentang umur umat ini, dan masalah-masalah sejenisnya yang hanya dapat diketahui dengan wahyu semata. Ya, dapat diketahui dengan wahyu saja. Ya, semisal Adam alaihissalam itu diciptakan itu tahun berapa? Dibahas kan tidak tahu kita tahun pastinya itu tahun berapa. Yang ada di dalam nas, Adam berumur di dunia ini 1000 tahun, kan begitu kan? Adam 1000 tahun. Jarak antara Adam dengan Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Itu ada nasnya. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim jaraknya berapa? 1000 tahun. Nah, sudah sampai situ. Ya, kemudian Ibrahim dan terusnya itu tidak didapati secara nas. Kalau sebatas penelitian manusia, yaitu perkiraan. Ya, perkiraan. Artinya sesuatu yang itu tidak bisa kita jangkau, apa yang terjadi pada umur umat ini dan nanti sampai ke depannya, itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau kecuali dengan wahyu. Kebanyakan dari perkara tersebut tidak disinggung dalam nas-nas. Jadi wajib diimani tanpa harus membahasnya lebih lanjut. Jadi wajib bagi kita hanya mengimani saja. Seperti masalah kiamat tadi, masalah ruh, ya, atau tentang wujud aslinya jin. Karena jin itu ada wujud aslinya. Itu yang di dalam Al-Quran disebutkan, dia bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, kita nggak bisa melihat mereka, tapi jin itu bisa melihat kita. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk jin yang ada? Itu kan penjelmaan mereka. Karena Allah memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjelma dengan makhluk-makhluk tertentu, dengan hewan-hewan ataupun dengan manusia. Nah, itu dia. Dan itu bukan bentuk aslinya dan seterusnya. Taib. Kemudian yang lebih parah lagi dari itu adalah pembahasan yang apabila dapat digali lebih dalam dapat menumbuhkan keraguan dalam hati. Nah, ini dia. Seperti membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Membahas bentuknya, nauzubillah, ya, membahas siapa pencipta Allah. Nah, ini bahaya ini. Ini bisa mengakibatkan keraguan dan kekufuran terhadap Allah. Dan itu syaitan memang suka mengajak manusia untuk memikirkan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya kan? Kalau sebelumnya itu Allah sendiri, terus ketika Allah sendiri, ya nggak mungkin lah. Terus dia di mana? Dibahaskan begitu ya. Nah, ini nggak sampai kita ke sana. Kewajiban kita hanyalah mengimani saja dan berhenti dari nas ataupun dalil yang sudah dijelaskan. Kita hanya berhenti sampai di situ saja. Jangan sampai membahas sesuatu yang bisa menumbuhkan keraguan di dalam hati, yang bisa melemahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, masalah-masalah yang tidak disinggung dalam syariat
merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara mujmal, udah biarkan seperti itu. Ya, seperti bentuk bumi ini bulat atau lonjong. Ya kan? Allah taala hanya menyebutkan dengan ibarah-ibarah yang umum saja. Firasyan, ya, al-ardu seperti firash, kami bentangkan, udah. Apa yang bisa kita lihat? Ya udah, inilah bumi, bentuknya gimana? Ya nanti tanya sendiri. Ya, ketika tidak ada nas yang jelas dalam masalah ini, ya sudah. Kecuali ada nas yang jelas. Adapun teknologi yang mungkin sampai ke sana bisa melihat bagaimana bentuk aslinya, ya wallahu a'lam. Jangan dijadikan sebagai sebab untuk berselisih, memperdalam ini itu yang manfaatnya itu menghabiskan waktu. Ya, manfaatnya tidak ada, hanya bisa menghabiskan waktu. Toh tidak juga sampai kepada kekufuran, ya. Masalah bumi itu bulat ataukah datar, ya katanya. Bulat ataukah datar. Ya, itu tidak sampai kepada masalah kufur. Tapi kadang-kadang karena sangkin sibuknya mengurusin itu, bisa jadi terseret kepada keraguan dan kekufuran. Ya, bisa jadi karena berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Udah cukup berhenti. Jika Anda mendapati para ulama menyebutkan bulat, ya sudah ikuti saja bulat, kan begitu ya. Ya sudah, selesai. Kalau para ulama mengatakan itu datar, ya sudah datar. Taib, karena itu tidak berkaitan dengan masalah keimanan. Kemudian ini ya, masalah-masalah yang tidak disinggung dalam syariat merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Maka hendaklah menerima kemudahan dan kasih sayang dari Allah tersebut. Jadi sesuatu yang tidak dibahas udah, berarti itu kemudahan. Ya, sesuatu yang sudah diringankan oleh Allah taala. Sekiranya Allah taala memperinci seluruhnya, ini akan kesulitan, kita akan kesulitan. Yang ada saja udah menyulitkan kita. Ya, yang ada saja sudah cukup menyulitkan kita. Sebab Allah taala tidak menyinggungnya bukanlah karena lengah atau lupa atau tidak tahu. Jadi jangan sampai kenapa ya Allah nggak bahas masalah ini ya, gitu ya. Berarti itu sesuatu yang udah diringankan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita sibuk dengan masalah itu. Jadi dengan apa yang ada saja. Dan Allah taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidaklah lupa. Keempat atau terakhir, mengembangkan masalah dan membuat cabang-cabangnya dapat menyeret kepada sikap tidak mematuhi aturan syariat. Ini akhirnya seperti itu. Karena terlalu mengembangkan masalah-masalah yang tidak pada tempatnya ataupun mengembangkan cabang-cabangnya, ini bisa menyeret kepada sikap tidak patuh kepada aturan syariat, meremehkan kaidah-kaidahnya, dan dari situ akan lahir perdebatan. Ya, muncullah perdebatan. Lihat saja belakangan ini yang sibuk berdebat masalah apa? Bumi itu bulat ataukah datar? Ya. Sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Ya, tidak selesai-selesai. Nah, jadi mengakibatkan kepada perdebatan, permusuhan, kebencian. Nah, justru ini tidak disukai. Padahal itu perkara yang tidak harus diperdalam seperti itu. Cukup hanya sebatas apa adanya saja sesuai dengan dalilnya. Bisa membangkitkan pertengkaran dan kebencian antara dua pihak yang berlainan pendapat. Seperti yang menimpa juru dakwah yang fanatik kepada mazhab tertentu dari dulu sampai sekarang. Nah, itu juga perkara yang sampai hari ini menjadi bisa dikatakan menjadi celah untuk memecah belah kaum muslimin ketika adanya orang-orang yang terlalu mendalam ya di dalam masalah fikih-fikih yang pelik, akhirnya berbeda pendapat satu dan yang lain, saling fanatik, taklid buta, dan menebarkan benci satu dan yang lainnya. Ya, membahas masalah air ini gimana, sampai air mustakmal, air yang bekas bagaimana ini, sehingga tidak sependapat dengan temannya, akhirnya menganggap musuh ya temannya itu sebagai musuh. Ya, padahal ringan saja kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, Nabi masih menggunakan air yang campur daun bidara, ya kan? Masih digunakan oleh Nabi air yang campur dengan daun bidara untuk mandi, ya, untuk mandikan jenazah misalnya dalam hadisnya. Ya, adapun orang-orang bukan apakah harus air mengalir, air mustakmal, bekas yang dipakai, ini gimana? Nah, kadang didapati seperti itu,
orang-orang yang fanatik terhadap satu mazhab, bukan berarti kita menolak mazhab, karena mazhab itu sendiri ya dari para ulama, ya dari para ulama. Yang kita ingkari adalah sikap taklid butanya, fanatik dan ikut serta dalam membahas perkara-perkara yang pelik, yang itu tidak perlu sampai ke sana kecuali dari kalangan para alim mujtahid saja. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga ini menjadi tambahan ilmu dan nasihat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.